Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Alamin, guru produktif teknik dan bisnis sepeda motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran motor otomotif kelas 12 TBSM dengan judul Overhaul Sistem Pendingin Air Sepeda Motor. Langsung aja kita masuk ke dalam materi tersebut. Sebelum kita melakukan pembongkaran atau overhaul, kita harus tahu mereview tentang apa itu fungsi dari sistem pendingin air. Fungsi sistem pendingin air adalah untuk membatasi temperatur kerja mesin dengan jalan mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen mesin sepeda motor Honda. Ini adalah konstruksi lengkap komponen sepeda motor dengan menggunakan sistem pendingin air. Jelas ada gambarnya, silahkan diperhatikan komponen-komponennya secara cermat dan teliti. Semoga pas nanti pasal membongkar Anda tidak lupa, yang minimal kalian tahu juga komponen-komponennya satu persatu pada saat pembahasan di materi sebelumnya tentang identifikasi komponen sistem pendingin air. Pembongkaran dan perakitan sistem pendingin air. Yang pertama adalah radiator. Perhatikan gambarnya. Radiator pada motor Vario 15 yang menggunakan sistem pendingin air ada di sebelah kanan mesin. Jadi saat Anda mau melepas radiator harus melepas covernya dulu. Setelah melepas covernya, baru Anda melepas selang-selang penghubungnya. Ada dua selang besar yang dari radiator menuju ke sistem. Ada selang dari tangki atas yang dari water jacket dan selang yang bawah pada radiator yang menuju ke termostat. Silahkan dilepas remnya dan dilepas selangnya, dan jangan lupa sebelum Anda melepas selang radiatornya Anda harus menguras dulu radiatornya. Nanti itu ada namanya drain cook di bagian bawah tangki radiator. Setelah Anda kuras baru Anda melepas selang-selang yang menghubungkan radiator dengan sistem. Dan juga setelah itu Anda melepas juga selang ke tangki cadangan yang di bagian atas pada dekat tutup radiator. Nah, setelah melepas semua, baru Anda melepas bautnya pada radiator. Di sini adalah baut dengan menggunakan kunci T8. Pembongkaran selanjutnya adalah melepas termostat. Jadi, setelah selang radiator yang menuju ke termostat yang bagian bawah dari radiator, setelah dilepas dan pastikan juga tidak ada air, baru Anda meyakinkan melepas termostat yang menempel pada pompa air dengan menggunakan kunci T8. Setelah dilepas, baru Anda juga memperhatikan ada nggak selang yang dari termostat ke selang bypass. Kalau misalnya dia tidak terbuka selang bypass, jadi Anda hanya melepas selang yang menuju ke radiator tangki bawah saja. Jangan lupa saat melepas termostat ada namanya o-ring. Nah, o-ringnya jangan sampai hilang, disimpan, jangan sampai terkena bensin atau jangan sampai o-ringnya itu bisa kondisinya melar atau tidak. Pembongkaran yang ketiga adalah pembongkaran pompa air. Jadi setelah melepas termostat, saatnya kita melepas pompa air. Di sini saat membongkar pompa air, kalau kita ingin melihat dalamnya seperti apa, di situ komponen pompa air itu bagian pompa air saja ada namanya impeller, ada mechanical seal. Yang ketiga adalah oil seal-nya, ada yang keempat adalah bearingnya, dan yang kelima adalah poros pompa air atau namanya water pump shaft. Di sini kalau saat terjadi pembongkaran, perhatikan oil seal-nya, artinya oil seal-nya masih bagus atau tidak. Yang kedua bearingnya. Bearingnya itu bisa dicek dengan cara kalau misalnya masih terhubung dengan poros pompa air, bisa goyangkan porosnya, oglak nggak. Kalau oglak tidak rusak. Kalau saat digoyangkan porosnya pada bearingnya itu tidak terjadi keoglakan atau kayak goyang, itu artinya itu masih bagus. Pembongkaran selanjutnya adalah masih sama, ini adalah pembongkaran komponen-komponen pompa air. Kalau misalnya tadi bagian luarnya, kita lihat bagian dalam pompa air apa sih dalamnya saat kita membongkar. Nah, bagian dalam dari pompa air itu ada namanya komponen namanya water pump driven gear. Yang kedua adalah water pump drive gear atau oil pump shaft. Di sini water pump drive gear dan oil pump shaft ada porosnya ya.
Yang selanjutnya adalah namanya drive chain sebagai tempat geraknya. Yang selanjutnya adalah oil pump driven gear. Ini adalah dowel pin yang hilang sebagai untuk menguatkan posisi pada pompa air pada casing dari mesin itu sendiri. Mencari penyebab kerusakan pada sistem pendingin. Yang pertama adalah jika suhu mesin terlalu tinggi, artinya di motor tersebut suhu mesinnya tinggi sekali hingga sensor engine cooling temperaturnya dia nyala terus. Apa perlu kita cek? Yang pertama adalah termostat macet tertutup, artinya dia sudah terbuka atau belum terbuka, dia macet, nggak mau kebuka sehingga siklusnya terganggu. Yang kedua adalah radiator kap tidak bekerja dengan baik, artinya tutup radiator tidak bisa mengemper, artinya saat diberi tekanan akibat air mendidih dia tetap menutup, tidak membuka. Yang ketiga adalah jumlah air coolant kurang, artinya jumlah air coolant bisa jadi karena terjadi kebocoran. Yang keempat adalah saluran di dalam radiator atau selang atau hose atau water jacket tertahan. Di sini ada kotoran atau endapan menyebabkan radiator tidak bekerja, sirkulasinya pada sistem radiator. Yang kelima adalah ada udara dalam sistem. Yang keenam, water pump tidak bekerja dengan baik, artinya jadi kerusakan pada water pump. Masih sama, pemirsa, kita mencari penyebab kerusakan. Jika suhu mesin terlalu rendah, artinya mesin motor tidak panas-panas, artinya masih dingin aja. Nah itu bisa jadi mengapa gitu, artinya bukannya malah bagus, malah sesuatu nggak normal. Apa yang perlu diperiksa ini adalah kita periksa termostat macet terbuka, artinya udah termostat kebuka tapi dia macet, nggak mau menutup, kebuka terus, jadi air itu sirkulasinya ngelos aja, jadi tidak ada tertahan. Nanti mau mesin tuh dingin, mesin tuh panas, termostat kebuka terus hingga ngelos, tidak ada pengaturan sistem pendinginnya. Selanjutnya adalah jika ada kebocoran coolant. Nah ini bagusnya kebocoran pada air coolant. Jadi kalau jadi air coolant habis, apa yang perlu dicek? Pertama adalah o-ring kondisinya memburuk, artinya sudah melar atau sudah keras sehingga dia tidak ada daya perekatnya. Yang kedua adalah radiator kap tidak bekerja dengan baik, artinya tutup radiator rusak, tidak bekerja semestinya. Yang ketiga adalah cylinder head gasetnya rusak atau kondisinya memburuk. Yang keempat, hubungan hose atau klem longgar di antara selang dengan klemnya itu tidak terpasang atau menyatu dengan baik, artinya terjadi kelonggaran pada klem hingga hose-nya tidak menempel atau merekat pada komponen yang seharusnya, hingga dia menyebabkan jadi kelonggaran atau terlepas dari komponen yang sebagai penghubungnya pada selang tersebut. Yang kelima adalah selang rusak atau kondisinya memburuk, artinya terjadi kebocoran atau kerusakan pada selang. Ini bisa diakibatkan karena selang itu terjadi gesekan dengan benda lain atau rusak karena faktor X atau faktor luar yang mungkin di luar dari semestinya kerusakannya. Sekian, terima kasih bahas tentang overhaul maupun pengecekan perakitannya pada sistem pendingin air Al-Bajar. Intinya adalah langkah pembongkaran dengan langkah pemasangan tidak berbeda jauh. Artinya kalau misalnya membongkarnya itu berurutan dari mulai radiator, termostat, pompa, nah nanti pemasangannya atau perakitannya masih dimulai dari pompa dulu, termostat ke radiator. Jadi ada sebaliknya lah, seperti itu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.